Salah satu tragedi kelam yang terjadi di negeri ini adalah tragedi G30 SPKI yang terjadi di Indonesia tidak jauh dari masa kemerdekaan. Tragedi nasional yang paling membekas bagi bangsa Indonesia. Salah satunya pemberontakan 30 September 1965 atau dikenal dengan G30 SPKI. PKI yang kala itu sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk. Pada satu momen di awal Agustus tahun 1965, Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato. Banyak pihak kemudian memprediksi bahwa usia beliau tidak akan bertahan lama lagi, sehingga muncul pertanyaan besar, siapa pengganti Presiden Soekarno nantinya? Pertanyaan ini yang menyebabkan persaingan semakin tajam antara PKI dengan TNI. Adapun cara untuk melakukan penumpasan terhadap pemberontakan G30 SPKI tersebut adalah sebagai berikut. Peristiwa ini membingungkan masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Selain mempertanyakan keberadaan para jenderal, mereka juga mempertanyakan sosok Dewan Revolusi yang menyiarkan berita tentang Dekrit nomor 1. Perwakilan pemerintah saat itu, Maijen Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Kostrad, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, langsung merespon. Soeharto mengambil kesimpulan bahwa para perwira tinggi itu telah diculik dan dibunuh. Langkah penumpasan pun dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Maijen Soeharto juga menugaskan kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Tugas ini berhasil diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Dengan dikuasainya Radio Republik Indonesia dan telekomunikasi, beliau juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam atau Kasab Jenderal A.H. Nasution selamat. Selanjutnya, pada 2 Oktober 1965, dilakukan penumpasan di kawasan Halim Perdana Kusuma, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. Pada hari yang sama, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua. Di atasnya ditanami pohon pisang di kawasan yang dekat juga dengan Halim, yakni Lubang Buaya, Jakarta Timur. Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Setelah itu, pemerintah menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa itu. Pada 9 Oktober 1965, Kolonel Al-Latif berhasil ditangkap di Jakarta. Lantas pada tanggal 9 Oktober 1965, Letkol Untung berhasil ditangkap di Tegal ketika ingin melarikan diri ke Jawa Tengah.
Demikian kronologis penumpasan terhadap pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Semoga bangsa Indonesia tetap diberi kekuatan dan tetap mewaspadai bahaya laten komunis. Jaya bangsaku, jaya negeriku.